Sama. Selamat pagi buat anak-anakku sekalian, kelas 11, dimanapun kalian berada, yang pastinya kalian semua berada di rumah. Salam sehat, salam semangat buat kita semuanya. Pada pagi hari ini, kita bersama belajar bersama saya, Ibu Rosmahayati Sitepu, SHMH, Guru PKN SMA Sultan Agung, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kelanjutan pada materi bab 1, Pendidikan Kewarganegaraan, kelas 10, pada pagi hari ini akan saya berikan pemahaman pembelajaran kepada anak-anakku sekalian, supaya kita bisa memahami lebih dalam lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran PKN bab 1 kelas 11 di semester 1 ini. Yang pertama, kita harus membahas mengenai masalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nomor 1, makna hak asasi manusia. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak lahir. Ajasi adalah bersifat dasar ataupun pokok. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia yang diperoleh sejak lahir, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, bersifat universal, sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Konsep hak asasi manusia terbagi dua. Yang pertama adalah konsep hak yang bersifat umum, meliputi hak hidup. Apa yang dimaksud dengan hak hidup? Artinya adalah bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Sejak dalam kandungan, seorang manusia yang berbentuk janin berhak untuk hidup karena diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga dia berhak untuk tumbuh besar dan lahir ke bumi, sehingga dia berkembang menjadi manusia seutuhnya. Bagian B, hak kebebasan atau kebahagiaan. Tuhan memberikan hak kebebasan, kebahagiaan kepada manusia. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk memelihara semua alam beserta isinya demi kebaikan manusia, demi kesejahteraan manusia itu sendiri di bumi ini. Nah, jadi manusia memiliki kebebasan, kebahagiaan yang memang sudah merupakan hak kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itulah, maka Tuhan menciptakan langit bumi beserta isinya, dan itu semua diberikan kepada manusia untuk memeliharanya demi kebahagiaan, kebebasan manusia itu. Meskipun hak-hak kebebasan dan kebahagiaan manusia harus dibatasi oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah hak untuk diperjuangkan. Mengapa hak ajasi perlu diperjuangkan? Karena hak ajasi adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, lalu manusia diberi rasio hak berpikir. Nah, dari rasio hak berpikir itu, manusia harus mampu menggunakan akal sehatnya demi memperjuangkan hak-haknya di dalam proses kehidupannya. Oleh karena itu, kita harus bekerja, harus belajar. Untuk apa? Untuk kita memiliki profesi, memiliki pekerjaan, demi memelihara kehidupan kita, agar kita menjadi bahagia dan dihargai harkat derajatnya dan martabatnya oleh manusia lain. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep HAM menurut Jan Matterson. Bagian A, HAM itu merupakan hak alamiah yang melekat sejak lahir. Artinya bahwa Tuhanlah yang memberikan hak ajasi manusia itu kepada manusia, sehingga melekat pada diri kita sejak dari dalam kandungan. Bagian B, HAM merupakan instrumen atau alat
untuk memperjuangkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan, bahwa kita berhak untuk memperjuangkan HAM itu. Melalui apa kita memperjuangkan HAM itu? Tentunya melalui alat. Apa alat yang harus kita pakai? Pertama sekali yang harus kita pakai adalah akal sehat kita, rasio kita, bahwa kita adalah manusia yang sangat mulia dibandingkan oleh ciptaan Tuhan yang lain. Jadi dengan akal sehat, dengan rasio yang kita miliki, kita harus memperjuangkan hak-hak kita di dalam proses kehidupan, di dalam bernegara, berbangsa. Karena itu, melalui akal sehat, kita berpikir, kita melakukan sesuatu aktivitas. Misalnya seperti kalian, sekolah. Sekolah adalah mengejar pendidikan. Supaya dengan pendidikan kita tidak bodoh. Kalau kita tidak bodoh, kita bisa menjadi orang yang sesuai dengan cita-cita kita. Menjadi seseorang yang memiliki cita-cita sehingga memiliki profesi sebagai dokter, sebagai hakim, sebagai menteri, dan sebagainya. Nah, jika kita sudah memiliki pendidikan, akhirnya status sosial kita dihargai di masyarakat, maka harkat, derajat, martabat manusia itu pun dihargai oleh orang lain. Nah, kemudian mari kita melihat beberapa pengertian hak asasi manusia menurut ahli. Yang pertama, Profesor Miriam Budiarjo. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa ada perbedaan, jenis kelamin, suku, agama, ras, dan sebagainya. Yang kedua, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya sehingga bersifat suci dan mendasar. Yang ketiga, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Terdapat pada pasal 1. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, ciri-ciri ataupun sifat hak asasi manusia. Poin pertama, hakiki. Maksudnya adalah bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada sejak manusia itu masih dalam kandungan. Sehingga manusia tersebut berhak untuk hidup, lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai manusia seutuhnya. Poin kedua, universal. Maksudnya adalah hak yang berlaku untuk semua orang yang ada di dunia ini, tanpa membedakan status, suku bangsa, agama, gender, dan lain-lain perbedaan. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua orang dapat berhak mendapatkan hak-haknya. Meliputi apa hak-hak itu? Seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bagian yang nomor 3 adalah makna kewajiban asasi manusia. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi maksudnya adalah kewajiban dasar setiap manusia
yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak ajasi manusia itu sendiri. Poin yang ketiga, hak dan kewajiban ajasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, memiliki hubungan kausalitas sebab akibat, tidak dapat dipisahkan, karena dengan melaksanakan kewajiban akan muncul hak. Demikian sebaliknya, seseorang yang akan mendapatkan haknya tentunya setelah dia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Bagian yang keempat, macam-macam hak ajasi manusia. Pertama, hak ajasi manusia bersifat pribadi atau personal rights. Hak ajasi ini sangat berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia sebagai personality. Contohnya, hak memeluk agama, hak mengeluarkan pendapat, memilih secara aktif dalam berorganisasi, dan hak-hak untuk tidak dipaksa, untuk tidak disiksa. Yang kedua, hak ajasi politik atau political rights. Hak ini adalah hak yang sangat berhubungan dengan kehidupan politik. Seorang manusia memiliki hak ajasi berpolitik di dalam pemerintahan maupun di dalam organisasi. Manusia berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak-hak untuk diangkat dalam jabatan tertentu jika dia memang memiliki kualitas dan kemampuan. Hak mendirikan organisasi, hak untuk melakukan komunitas di dalam kehidupan bermasyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak ini adalah hak seseorang untuk memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contoh, hak menjadi pegawai negeri sipil, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum di dalam peradilan, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, ajasi ekonomi atau property rights. Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh, hak melakukan transaksi jual-beli, perjanjian kontrak, sewa-menyewa, memiliki sesuatu, menikmati sumber daya alam, memperoleh kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, jadi mengenai masalah hak ajasi ekonomi ini, bahwa setiap manusia dia memiliki hak ajasi ekonomi. Tetapi dalam memenuhi hak-hak tersebut, kita harus juga tetap ingat bahwa semua hak-hak tadi itu dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada. Jadi bukan berarti kebebasan kita dalam memperjuangkan hak ekonomi kita tanpa ada batasan-batasan. Nah, ini kalau tidak ada batasan-batasan, nanti akan terdapat banyak hal yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan pelanggaran dari hak-hak ajasi itu sendiri. Kita lanjut ke hak ajasi yang berikutnya, yaitu hak ajasi peradilan atau procedural rights. Hak ini adalah hak manusia untuk diberlakukan sama dalam tata cara proses di pengadilan. Contohnya, mendapatkan pembelaan hukum, hak persamaan atas perlakuan dalam hal penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Hak memperoleh kepastian hukum. Ya, jadi hak ajasi prosedural ini adalah hak seseorang warga negara pada saat dia memiliki permasalahan di bidang hukum. Artinya, seseorang itu bukan karena dia sudah merupakan tersangka atau orang yang disangkakan, langsung dia tidak memiliki hak-haknya. Tetapi dalam hal sebagai seorang warga negara, dia berhak untuk mendapatkan persamaan
di dalam proses-proses hukum tersebut. Misalnya dia mendapatkan penghargaan dari pihak kepolisian untuk tata cara bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia ditahan, bagaimana dia di persidangan. Nah, seandainya dia sebagai seorang tersangka pun dalam ajas praduga tak bersalah, negara dalam hal ini masih saja harus bisa melindungi hak-haknya. Dan tentunya jika dia seorang warga negara, maka dia berhak mendapatkan pembelaan. Dalam hal ini, tentunya Lembaga Bantuan Hukum Indonesia harus berperan untuk menjadi pembela bagi warga negaranya yang memiliki permasalahan di bidang hukum. Yang terakhir adalah hak ajasi sosial budaya atau social cultural rights. Nah, ini adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan masyarakat, manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, semua itu tidak terlepas dari adanya hak-hak ajasi yang harus dihargai dan saling dihargai. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pembelajaran, mengembangkan bakat dan minat serta hobi, hak berkreasi, dan memperoleh jaminan sosial. Ya, contohnya seperti sekarang anak-anak yang sedang belajar di rumah, meskipun kamu belajar di rumah, kamu berhak mendapatkan hak ajasi untuk mendapatkan pendidikan, proses pembelajaran daring yang baik dan berkualitas, sehingga meskipun kamu di rumah, kamu tidak kehilangan hak-hak kamu untuk mendapatkan pemahaman ilmu. Dalam hal ini, guru, sekolah sebagai fasilitas pendidikan akan tetap memberikan hak-hak kamu meskipun kamu berada di rumah. Jadi dengan cara menggunakan pembelajaran daring, melalui Zoom meeting, anak-anakku sekalian tetap mendapatkan proses pembelajaran yang maksimal. Nah, demikianlah pertemuan kita yang kedua ini. Dalam pembahasan bab pertama, Ibu berharap melalui materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa memahami bahwa pada prinsipnya hak ajasi manusia itu adalah hak-hak yang paling kodrati yang harus kita perjuangkan dalam proses menjalani kehidupan ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagian B dalam bab 1 itu, yaitu mengenai masalah bagaimana hak ajasi manusia di dalam negara Republik Indonesia jika dilihat dari perspektif Pancasila. Bagaimana negara kita yang memiliki Pancasila sebagai ideologinya mengatur tentang hak ajasi manusia itu sendiri. Lalu berikutnya kita juga akan mempelajari bagaimana Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi yang tertinggi di negara kita melindungi dan mengatur tentang hak-hak ajasi warga negara Indonesia. Ibu berharap bahwa pertemuan kita yang selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita akan memahami masalah-masalah tersebut, dan Ibu berharap kamu tetap semangat untuk melakukan proses pembelajaran secara daring demi mencapai cita-cita kalian. Nah, pada pertemuan ini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensi kalian. Tetap selamat dan sehat selalu. Salam buat keluarga dan semangat untuk menuntut ilmu.